Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Winda Anini, saya dari Fakultas Hukum Alam, Potensi Utama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari materi kami. Yang pertama itu ada penyelidikan, yang kedua ada penyidikan, yang ketiga ada penangkapan, dan yang terakhir adalah penambahan. Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut yang diatur dalam pasal undang-undang ini, fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya. Nantinya merupakan dasar pemulaan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan yang pertama itu ada informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik dan penyidik. Yang kedua, laporan polisi. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan di TKP. Keempat, berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi-saksi. Proses penyidikan tindak pidana penyidikan dilakukan untuk yang pertama, mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan apakah merupakan tindak pidana atau bukan. Yang kedua, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya. Yang ketiga, persiapan pelaksanaan penindakan atau pemeriksaan. Pengertian penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporing. Pasal 1-2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP diurai bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti itu membuat tentang keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berbicara mengenai penyidik, tidak ada lain membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau penyelenggaraan, dan tidak lazimnya orang Inggris menyebutnya adalah criminal investigation. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa peristiwa telah terjadi tindak pidana di mana dalam pasal 1-2 KUHP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan mengumpul bukti-bukti. Dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Penyidik dimulai sesudahnya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang yang pertama, tindak pidana apa yang telah dilakukan. Yang kedua, kapan tindak pidana itu dilakukan. Ketiga, di mana tindak pidana itu dilakukan. Keempat, dengan apa tindak pidana itu dilakukan. Kelima, bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Yang keenam, mengapa tindak pidana itu dilakukan. Yang ketujuh, siapa pembuatnya. Proses penyelidikan tindak pidana bahwa penyidik meliputi penyelidikan, penindakan, yang pertama penindakan dan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Yang satu, pembuatan resum. Yang kedua, penyusunan berkas perkara. Yang ketiga, penyerahan berkas perkara. Dan ada beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana.
Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap atau sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Faktor perundang-undangan atau substansi hukum. Yang kedua, penegakan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat. Yang kelima, faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengutarakan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pengertian penangkapan. Sebelum suatu penyidik dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan dari fakta yang diperoleh melalui hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar merupakan suatu tindak pidana, supaya terhadap tindak pidana yang terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan dalam suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari suatu rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya. Rangkaian tindakan-tindakan tersebut terdiri dari: yang pertama, tindakan pertama di tempat kejadian perkara; yang kedua, penangkapan; yang ketiga, penahanan; yang keempat, penggeledahan. Pokok permasalahan ini yaitu mengenai penangkapan, maka penjelasan lebih lanjut akan dibahas mengenai penangkapan. Pengertian penangkapan ditinjau dari etimologi kata tangkap. Kata tangkap merupakan pendapat dari Dani K. adalah memegang suatu yang bergerak cepat, sedangkan menangkap adalah mendapati orang yang berbuat jahat dan kesalahan. Penangkapan sendiri berarti proses cara perbuatan menangkap. Menurut KUHP pada pasal 1/20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penegakan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini. Dalam pasal 1/2 KUHP, para sarjana telah memberikan pengertian penangkapan antara lain: 1. Djoko Prakoso dalam bukunya Kedudukan Justisiable di dalam KUHP memberikan pengertian penangkapan adalah berupa tindakan penyidik. Penyidik dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menangkap atas dasar pasal 16 KUHP yang menyebutkan: pertama, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik dan penyelidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. 2. Untuk kepentingan penyidikan, penyelidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka. Menurut pasal 1/14 adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Terdakwa menurut pasal 1/15 adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan peradilan. Adanya bukti permulaan yang cukup. Yang terakhir, untuk kepentingan penyidikan. Pelaksanaan penangkapan dalam perspektif KUHP menurut dari Dani K. adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagai terlihat oleh mata dengan 3 dimensi.
Sedangkan menurut Sultan Muhammad Zain, perspektif adalah pandangan atau sudut pandang luas dari pengertian tersebut. Di atas, penggunaan kata perspektif pada kalimat pelaksanaan penangkap dalam perspektif KUHP adalah penangkapan dalam sudut pandang KUHP, yaitu tinjauan terhadap penangkapan yang bukan saja dari segi pengaturan hukum mengenai penangkapan, tetapi juga membahas dan meninjau tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam penangkapan tersebut, sekaligus membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi dan mengulangi kendala-kendala yang timbul. Untuk itu, dalam ini digunakan kata perspektif untuk menerangkan pembahasan yang lebih luas tentang penangkapan yang akan diuraikan pada berikut ini. KUHP disahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang kemudian membaca kodifikasi hukum acara di Indonesia. Dalam literatur hukum acara pidana, banyak sarjana atau para ahli yang mengemukakan tentang tujuan hukum acara pidana dengan berbagai versinya dan reaksinya masing-masing. Dari pendapat-pendapat tentang tujuan hukum acara pidana itu, terdapat inti permasalahannya, yaitu hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya, atau keberatan yang selengkapnya, atau ada juga yang mengatakan kebenaran yang sejati dalam suatu perkara pidana. Tujuan KUHP terdapat dalam konsiderasi KUHP pada huruf C yang menjelaskan bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan fungsinya dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap hak dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi ketersangkanya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, setiap tindakan yang berhubungan dengan hukum acara, termaksud di dalamnya mengenai tentang penangkapan, harus mengacu dan mewujudkan suatu yang telah dimandatkan oleh KUHP tersebut. Pengertian penahanan. Pasal 1 angka 21 KUHP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa. Apapun masa penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan. Pasal 22 ayat 1 KUHP membagi penahanan ke dalam 3 jenis, yaitu penahanan rumah tahanan negara atau rutan, kedua penahanan rumah, dan penahanan kota. Berdasarkan pada 22 ayat 5 KUHP jelaskan bahwa untuk penahanan kota pengurangan perjalanan masa pidana dihitung dari 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan dapat dilakukan penahanan. Dalam tahap penuntutan umum dapat melakukan penahanan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau tingkat banding, dan Mahkamah Agung atau tingkat kasasi. Hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam pasal 24 sampai pasal 29 KUHP. Syarat penahanan. Syarat-syarat penahanan terdiri atas syarat subjek dan syarat objek. Syarat penahanan yang bersifat subjek yaitu syarat penahanan yang digantungkan pada pandangan atau penilaian penjabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Syarat yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya tersangka terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi.
Syarat penahanan yang bersifat objek diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Syarat penahanan objek yaitu syarat penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari objek ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Apapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas, serta tindak pidana sebagai disebutkan secara limitif dalam pasal 21 ayat 4 huruf D. Jangka waktu penahanan. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud atas baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 KUHP dengan sampai pasal 29 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Pada tingkat penyidikan diatur pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari. Pada tingkat penuntutan diatur dalam pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari. Pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari. Pada tingkat pemeriksaan pengadilan tinggi diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari. Pada tingkat pemeriksaan pengadilan kasasi diatur dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, di mana jangka waktu penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari. Di samping itu, dalam pasal 29 KUHP juga yang diatur mengenai ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan. Hal mana dikemungkinkannya perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal 60 hari di setiap tingkatan, yaitu dalam hal tersebut atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat atau perkara yang sedang diperiksa ancaman dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Penangguhan penahanan. Penangguhan diatur dalam pasal 31 ayat 1 KUHP yang menyatakan penangguhan penahanan terjadi karena permintaan tersangka atau terdakwa permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau bertanggung jawab secara yuridis, atau penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat dan ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan. Lebih jauh dalam pasal 35, pasal 6, pasal 35 dan pasal 39 Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP diatur bahwa dalam pemerintahan penangguhan penahanan disyaratkan jaminan berupa jaminan uang terkait dengan besarnya jumlah uang yang diajukan sebagai jaminan dalam permohonan penangguhan penahanan tidak diatur secara rinci dalam aturan tersebut. Ini ditetapkan oleh pejabat dan berwenang sesuai tingkatan. Jaminan orang. Seseorang yang dapat dijadikan jaminan bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan. Penjamin memberi pernyataan dan kapasitas kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri. Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang tidak dirinci dalam pasal 31 KUHP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan pasal 31 sebagai berikut. 1. Wajib laporan. 2. Tidak keluar rumah. 3. Tidak keluar kota. 4. Pembantaran. 5. Penahanan. Adapun pengaturan mengenai pembantaran terhadap dalam suatu edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1989 tentang pembantaran atau sweeting, tegangan waktu penahanan bagi terdakwa yang dirawat menginap di rumah sakit di luar rumah tahanan
negara atas izin instansi yang berwenang menahan. Pada sema tersebut dijelaskan bahwa sering terjadi terdakwa yang berdasarkan di dalam rumah tahanan atau rutan mendapat izin untuk dirawat inap di rumah sakit di luar rutan yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena tegangan waktu untuk menahan telah habis. Oleh karena itu, pembataran hanya bisa diberikan bagi tahanan yang dirawat inap di rumah sakit di luar rutan. Masa pembantaran tidak dihitung untuk pengurangan pidana yang dijatuhkan pengadilan. Adapun status orang yang mendapat pembantaran tetap sebagai tahanan dan masa pembantaran dihitung sejak tanggal tahanan secara nyata dirawat inapkan di rumah sakit. Sekian pengertian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.